Kali ini kita bahas drama Korea berjudul When My Love Blooms. Cerita mengisahkan bagaimana kisah cinta pertama akan tumbuh kembali. Cerita dimulai di sebuah hotel di mana seorang wanita bernama Jisoo dengan mengenakan topengnya memainkan piano di lobi hotel. Di halaman lapas, seseorang bernama Jae-hyun baru saja dibebaskan. Entah kasus apa yang telah menimpanya. 앞으로도 쌓여질 거야. Di masa lalu di sebuah kampus di tahun 1993, di mana para mahasiswa berdemo demi demokrasi. Aksi demo ini tak terkendali hingga terjadi kekacauan. Jisoo tak ikut berdemo, jadi ikut-ikutan terkena tembakan gas air mata. Untunglah Jae-hyun menyelamatkan dan menolongnya. Setelah pertemuannya dengan Jae-hyun, Jisoo malah berharap ingin ada demo lagi untuk bertemu dengannya. Wah, bisa aja ya. Hari berikutnya demo mahasiswa berlanjut. Jae-hyun menyampaikan pidatonya. 법학과 91학번 한재현. Jisoo sangat senang dengan semangat Jae-hyun untuk memperbaiki demokrasi dan undang-undang perburuhan. Jisoo harus kecewa karena tak menemukan Jae-hyun di ruang sekretariat di mana Jae-hyun berada untuk mengembalikan sapu tangannya. Di masa sekarang, Jae-hyun baru saja bebas dari penjara. Supir mereka hampir menabrak Jisoo yang akan menyeberang jalan. Sapu tangan yang selalu dibawanya tertinggal, jadi si supir menaruh di dalam mobilnya. Setibanya di kantor, Jae-hyun disambut para pendemo karena aksi pemecatan sepihak oleh perusahaan. Dia terkena lemparan telur. Jae-hyun menemui ketua untuk memberitahukan kebebasannya. Dia mendapatkan tugas baru untuk menyelesaikan aksi demo para buruh. Ternyata Jisoo salah satu korban pemecatan di kantor Jae-hyun. Kembali ke masa lalu, sejak aksi demo Jae-hyun berteman baik dengan Jisoo, mereka pun sering bertemu. Mungkin masih PDKT ya. Istri Jae-hyun bernama Sok-young. Dia dipercaya ketua menjadi CEO di perusahaannya untuk menggantikan Jae-hyun yang dipenjara. Walau mereka kuliah satu kampus, tapi kehidupan mereka jauh berbeda. Jae-hyun menemui rekannya untuk mendapatkan foto-foto istrinya selama dia di penjara. Dia menyuruh temannya untuk mengawasinya. Mendengar lantunan piano di lobi hotel, membuat Jae-hyun teringat dengan Jisoo yang memang pintar bermain piano. Di sekolah, Junso berkelahi dengan temannya. Karena masih penasaran dengan siapa yang bermain piano, Jae-hyun pun datang kembali ke lobi hotel untuk menemuinya. Tapi dia mendapat telepon yang memberitahukan jika Junso dibawa ke rumah sakit. Dia bergegas menemuinya. Begitu juga dengan Jisoo yang tergesa-gesa mencari taksi dan melanjutkan dengan kereta api untuk bertemu anaknya. Entah apa yang menyebabkan Yongmin berkelahi dengan temannya. 덩치만 컸네, 우리 아들. 가난한 놈이 있는데. Junso hanya menyalahkan temannya yang anak orang miskin saat ayahnya menanyakan apa yang telah terjadi. Dalam perjalanan, Jisoo teringat pertengkaran dengan suaminya. Si suami ingin mendapatkan hak asuh untuk mengurus Yongmin. Jisoo menemui kepala sekolah yang sedang bertemu dengan Jae-hyun. Rupanya kedua anak mereka yang berkelahi. Dengan besar hati, Jae-hyun meminta kepala sekolah untuk menghentikan kasus perkelahian anak-anak mereka. Karena Junso pun tak mengalami luka serius. Yongmin tak memberitahukan apa yang telah terjadi pada ibunya. Dia anak yang tertutup. Saat mereka akan kembali ke Seoul, Jae-hyun melihat Jisoo yang sama-sama akan kembali ke Seoul. Dia berjalan kaki melintasinya. Jae-hyun menghubungi supirnya dengan alasan dia akan pulang dengan kereta karena salju turun dengan lebat. Dia meminta si supir mengambil mobil esok harinya. Jae-hyun mengambil sapu tangan yang waktu itu ditaruh supirnya. Dengan menggunakan kereta terakhir, mereka bertemu kembali di stasiun. Jisoo terkejut mengetahui pria yang menegurnya ternyata Jae-hyun.
Mereka tak menduga jika pertemuan mereka dikarenakan pertengkaran anak-anak mereka. 이래저래 Entah apa yang menyebabkan mereka berpisah di masa lalu. 윤지수. Jae-hyun berusaha meyakinkan Jisoo jika pertengkaran mereka tak perlu dianggap serius karena mereka anak laki-laki. Tapi Jisoo yang terluka hatinya, dia segera pergi dan tak ingin pulang bareng sama Jae-hyun. 고마웠어요. 그럼 가볼게요. Duh, kasihan. Jae-hyun tak putus asa, dia terus mengajak Jisoo untuk pulang bareng. Jae-hyun tak putus asa, dia terus berusaha mendekatinya. Karena sudah tak ada kereta api sehingga mereka harus menginap di motel. Jae-hyun menyadari jika Jisoo telah menyimpan sapu tangannya lebih dari 20 tahun. Esok harinya, untunglah Jisoo terluka tangannya, jadi ada alasan Jae-hyun untuk kembali menolongnya. Jisoo memberitahukan jika suaminya pengacara, tapi bukan lulusan kampus mereka. Pertemuan dan percakapan ini membuat Jisoo tak nyaman. Dia menginginkan pertemuan ini sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Mereka kembali dengan kereta yang sama, tapi tak mau berdekatan. Jae-hyun menyuruh supirnya untuk mencari tahu si pemilik sapu tangan yang tempo hari hampir tertabrak mereka. Jisoo menemui ayahnya yang tinggal di sanatorium. 알아듣게 말해. 누구 맘대로 Masalah mulai timbul karena Seok-kyung meminta Jae-hyun untuk menuntut Yong-min karena telah mencelakai Jun-soo. Tapi Jae-hyun menolak. Jisoo menolak untuk mundur dari ketua komite sekolah karena para anggota komite merasa dibohongi Jisoo yang telah menutupi masalah pribadinya. Selain telah bercerai dari suaminya, dia juga bekerja di toko swalayan. 알고 있었던 거고. Menurutnya dia tak pantas bersosialisasi dengan mereka. Jisoo juga diminta menemui mantan suaminya bernama Se-hyun, hanya untuk menjelaskan mengapa ponsel Yong-min tak aktif. Ternyata ponselnya rusak karena perkelahian tempo hari. Aksi demonstrasi di depan kantor Jae-hyun terus berlangsung. Jae-hyun terkejut mendengar Jisoo telah bercerai dengan suaminya selama 3 tahun dan tak mendapat tunjangan. Dia juga hanya bekerja serabutan. Jisoo meminta wali kelasnya agar tak memberitahukan perkelahian Yong-min pada ayahnya. Di kelas, Yong-min selalu diganggu oleh Jun-soo. Aksi demo telah membuat Pak Park khawatir, walau secara kontrak mereka tak melanggar hukum. 결정을 하셔야 할 것 같습니다. Jae-hyun meminta untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat menyelesaikan demo tersebut. Karena mereka hanyalah ibu-ibu rumah tangga yang akan kesulitan hidup. Di perpustakaan, Jisoo muda begitu senang jika Jae-hyun datang ke tempat yang sama. Tapi Jae-hyun jaim dan kurang memperhatikannya. Setelah berjam-jam menunggu di mobil, akhirnya Jae-hyun melihat Jisoo melintas di depannya. Dia tak berani menghampirinya di saat belanjaan Jisoo berhamburan. Dia meminta supirnya si Junwo untuk membantunya. Karena takut mendapat pertanyaan, si Junwo langsung saja kabur. Jae-hyun menyuruh Junwo untuk memantau aktivitas Jisoo beberapa hari. Wanita itu teman kampusnya. Melihat Jisoo tak menggunakan sarung tangan di musim salju, Jae-hyun membelikan sarung tangan untuknya. Atas laporan Junwo, kini Jae-hyun mengetahui jika Jisoo bagian dari pendemo di kantornya. Begitu juga dengan Jisoo, dia baru mengetahui jika Jae-hyun bagian dari Hyungsun Group di mana mereka sedang menuntut pemecatan sepihak. Kepala sekolah jadi pusing dengan datangnya Seok-kyung yang tetap ingin menuntut orang tua Yong-min, sementara suaminya tak mempermasalahkannya. Jisoo terkejut mendapat laporan dari wali kelas Yong-min jika komite kekerasan sekolah akan segera dibentuk atas perintah ibu Jun-soo. Mereka tak ingin berdamai. Jun-soo malah ketakutan jika ibunya ingin membentuk komite tersebut. Dia memberitahukan ayahnya. Kini Jisoo barulah menyadari jika dia membutuhkan Jae-hyun untuk membatalkan rencana Bu Seok-kyung. Dia diusir keamanan saat memintanya bertemu dengan Jae-hyun karena dia bagian dari kelompok pendemo. 뭐 하는 짓이야? Jae-hyun memarahi istrinya karena menginginkan kasus anak mereka berlanjut. Sementara Yong-min bersikeras tak ingin memberitahukan alasannya yang telah memukul Jun-soo. Jisoo kembali menemui kepala sekolah, tapi kali ini dia harus berhadapan dengan Bu Seok-kyung. Jisoo pasrah dengan apa yang diinginkannya. Selain meminta maaf, dia rela untuk berlutut di hadapannya. Tapi kedatangan Jae-hyun ke ruangan tersebut malah menyuruhnya untuk bangun. Karena diam saja membuat Jae-hyun menarik lengannya. Kini Seok-kyung baru mengetahui jika suaminya kenal dengan Jisoo. 일어나, 윤지수!
다시 문제 삼지 말라고 했을 텐데. Jae-hyun memberitahukan jika Jisoo adalah teman kuliahnya. Dia tak mau hanya masalah anak-anak menjadi masalah mereka. Dan Jae-hyun mengancam akan menghentikan Sehwi untuk berhenti sekolah model karena sama-sama akan merusak masa depan Yongmin. 준서가 딸 학교로 전학이라도 가면 Kepala sekolah mengocehi Jisoo karena kasus tersebut. Mereka adalah penyumbang terbesar di sekolah. Dia ketakutan jika Junso akan pindah sekolah. Jae-hyun menjelaskan jika komite sekolah tetap dilanjutkan, maka dia akan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Sangat kontras perbedaan gaya hidup istrinya dan Jisoo. Jae-hyun hanya bisa menghela napas. Duh, ampun deh. Walau susah, Jisoo tak mau memanfaatkan pertemanan mereka. Dia tak mau diajak pulang bareng. Begitu juga dengan Jae-hyun, dia pantang menyerah untuk mendekati kembali Jisoo. Apalagi sepatu Jisoo haknya copot. Ya terpaksa dah si Jisoo numpang juga. Jisoo tak masalah harus berlutut ratusan kali asalkan anaknya tak menangis lagi. Itulah yang namanya cinta penuh dengan kasih sayang. Sejujurnya Jae-hyun tak menghentikan komite ini semata-mata karena Jisoo, tapi dia mengetahui jika ini ulah anaknya yang telah merundung Yongmin. Karena perbuatannya ini selalu dibela oleh ibu dan kakeknya, jadi dia tak takut apapun. 집 앞까지 가지. 그 발로 어떻게? Di saat berpisah, Jae-hyun memberikan sepatunya walau agak kebesaran, ya lumayanlah daripada cari tukang sol. Di masa lalu, Jae-hyun memang pria cuek saat bersama Jisoo. Walau perhatian, tapi dia bukan pria romantis. Pertemuan mereka membuat Jae-hyun teringat kembali masa-masa indah bersama Jisoo. Seok-kyung meminta suaminya agar lebih perhatian terhadap anak mereka. Aneh ya, bukannya si istri. 나는 누굴 사람 만들고 Hampir saja Seok-kyung mengetahui jika Jae-hyun membelikan sarung tangan untuk Jisoo. Untunglah pemilik butik memotong pembicaraan mereka. Wah, pegawai banyak omong ya. 알았는데 나한테 숨겼다. 2번. Saat Jae-hyun sedang bersama teman kuliahnya, dia baru menyadari jika pemain piano itu adalah Jisoo. Terlihat dari jempol tangan yang memiliki tanda karena kejatuhan buku di masa lalu. Mengetahui Jisoo pulang setelah bermain piano, Jae-hyun pun tak pamit sama temannya untuk pergi menemui Jisoo. Dia memberikan pinjaman payung padanya karena hujan. Dalam perjalanan, si Dongjin temannya ngoceh-ngoceh karena ditinggal di hotel sendirian. Saat menjemput Junso ke sekolah, Jae-hyun bertemu dengan Yongmin. Dia mengajak ngobrol sambil meminta maaf padanya atas kesalahan Junso. Kemunculan Jisoo di sekolah membuatnya terkejut karena Yongmin sedang bersama Jae-hyun. Di kantor, Jae-hyun meminta data-data para pendemo. Di tempat lain, Seok-kyung membaca data milik pribadi Jisoo yang juga bekas karyawan Hyungsun Group yang telah dipecat. Dia direkrut saat Jae-hyun di penjara. Sekretaris tak yakin jika Jae-hyun mengetahui jika Jisoo salah satu karyawannya yang telah dipecat karena perusahaan memecat 1.000 pegawai. Di sisi lain, ia takut jika suaminya berselingkuh dengannya. Dengan berpura-pura meminta payungnya, Jae-hyun mengajaknya untuk bertemu. Jae-hyun mengetahui jika Jisoo pernah bekerja sebagai karyawan kontrak di Hyungsun dan baru-baru ini dia ikut dipecat. Dia meminta Jisoo agar tak ikut-ikut berdemo di depan kantornya. 시위하고 있는 비정규직들. Karena manajemen akan mengambil tindakan hukum dan perusahaan tak bersalah. Jae-hyun akan mencarikan pekerjaan untuknya. Tapi si Jisoo menolak untuk meninggalkan teman-temannya. Jisoo menyadari jika Jae-hyun telah menyelidiki status dirinya yang seorang janda. Jisoo menolak tawarannya dengan alasan dia belajar dari Jae-hyun tentang kekuatan yang berada di pihak mereka. Di masa lalu, Jae-hyun membela warga yang rumahnya digusur paksa oleh pengusaha yang menyuruh preman untuk menggebuki warga yang menolak. Dia mendampinginya saat kejadian, hingga polisi datang untuk menghentikan keributan. Itu sebabnya Jisoo harus mendampingi orang-orang yang selalu kalah. Dia tak ingin merubahnya hanya karena Jae-hyun. Jisoo selalu memihaknya walaupun Jae-hyun berada di pihak yang kalah. 싸워도 맨날 지는 사람들. Rencana Jae-hyun untuk bernegosiasi dengan pendemo diprotes oleh istrinya karena dia tak diberitahukan lebih awal. Tak sengaja Seok-kyung menemukan buku bacaan milik Jae-hyun. Saat membukanya, ternyata buku itu pemberian Jisoo di masa lalu. Dia teringat dengan biodata Jisoo yang telah dibacanya tempo hari. Diam-diam Seok-kyung menghubungi ketua.
Hari itu Jae-hyun dipenuhi kebimbangan karena aksi demo masih berlangsung. Dia meminta bawahannya agar membatalkan rencana mereka menggunakan polisi untuk membubarkan pendemo. Dia akan bernegosiasi dengan pendemo. Polisi tetap datang ke TKP sesuai perintah ketua, sehingga negosiasi jadi batal. Jisoo yang melihat teman-temannya dikerubuti polisi, dia pasang badan untuk membantunya. Peristiwa ini mengingatkan Jae-hyun di masa lalu di mana Jisoo tertangkap polisi saat berdemo. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena ketua menyaksikan peristiwa tersebut. Jae-hyun berani melawan mertuanya dikarenakan mereka itu hanyalah wanita berusia 40 tahun ke atas. Itu akan beresiko jika mereka menggunakan kekerasan. 윤지수 씨 보호자분 없으세요? 제가 제 보호자예요. Di kantor polisi, Jisoo tak diperbolehkan pulang karena tak memiliki wali dan penjamin. Dia teringat di masa lalu saat berdemo meminta pembantaian kota Gwangju diadili. Polisi begitu kasar membubarkan pendemo. Saat diinterogasi, polisi tak mempercayai jika ayah Jisoo adalah kepala jaksa Seoul. Tapi polisi terkejut melihat kedatangan ayahnya. Demi Jae-hyun ikut berdemo, dia harus kena tampol ayahnya. Duh, apes. Mengetahui Jisoo ditahan, Jae-hyun tak mungkin menolongnya. Tentu akan menjadi masalah baru. Malam itu terpaksa dah si Jisoo menginap di hotel Prodeo. Seok-kyung begitu kesal karena suaminya kini begitu lembek dan tak tegas. Ini pasti disebabkan dengan kehadiran Jisoo. Yang pasti dia akan terus mengawasinya. 왜 그러는 건데? Berita di surat kabar menyudutkan Hyung Sun Group karena tak pernah membayar pajak. Dia meminta Jae-hyun untuk menyelesaikannya. Esok harinya, Jisoo dan kawan-kawan dibebaskan karena perusahaan akan bernegosiasi dengan mereka. Jae-hyun tak menemukan nama Jisoo di daftar pendemo yang kembali melamar kerja. Dia menemuinya dan Jisoo memang tak melamar kerja karena sudah mendapat pekerjaan paruh waktu di tempat lain. Jisoo beralasan jika dia tak ikut berdemo bersama mereka. 처음부터 끝까지 전 중간에 포기했어요. Tugas dia hanya membawakan air minum. Dia menolak untuk bergabung dengan perusahaan karena hanyalah seorang pemain piano yang tak lulus kuliahnya. Saat akan menjemput anaknya, Jae-hyun terkejut melihat Yongmin pingsan di hadapannya. Dia membawanya ke rumah sakit. Junso melihat ayahnya begitu peduli pada musuhnya. Di rumah sakit, Sehun datang menemui anaknya. Bukannya berterima kasih pada Jae-hyun, dia malah menanyakan nama anaknya. Dengan kesal, Jae-hyun pun pergi dari rumah sakit. Sakitnya Yongmin memicu pertengkaran kembali di antara mereka. Sehun tetap ngotot untuk membawa Yongmin pulang dengannya. 양육권 가져올 수밖에 없어. Kedatangan ibu mertua langsung saja menampol Jisoo. Jae-hyun yang sengaja menunggu kedatangan Jisoo terus memantaunya. Di tempat lain, Junso mengadukan pada ibunya tentang ayahnya yang menolong Yongmin karena sakit, yang tentu saja membuatnya cemburu. Dia terus mengikuti Jisoo untuk pulang menggunakan kereta hingga terus menguntitnya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, dia diocehi istrinya. Duh, apes. Seok-kyung terus mencari tahu tentang Jisoo, hingga akhirnya dia mengetahui jika Jisoo pemain piano di sebuah hotel, dan mereka mengundang Jisoo untuk tampil dengan topengnya. Sayangnya, Jisoo tak mengetahui siapa yang mengadakan acara tersebut. Jisoo mengenakan gaun mahal yang disediakan oleh pemilik acara. Seok-kyung jadi marah karena Jae-hyun tak mau bergabung dengan pestanya. Dia mengungkit-ungkit di mana suaminya mau mengurus anak orang lain ke rumah sakit, tapi untuk menemui istrinya saja dia menolak. Pesta pun dimulai. Jisoo mulai memainkan tut pianonya dengan topeng yang dikenakannya. Dia terkejut mengetahui pemilik pesta adalah istri Jae-hyun. Tak sengaja Jisoo menabrak seseorang sehingga minumannya tumpah mengenai gaunnya dan gelasnya pecah, yang tentu membuat perhatian semua tamu. Seok-kyung memberikan bajunya yang terkena tumpahan anggur merah. Dengan timbal balik, dia harus melepas topengnya sambil melanjutkan bermain piano. Jisoo merasa direndahkan, dia menolak untuk melanjutkan permainannya dan akan mengganti gaun yang dipakainya sambil pergi dari ruangan pesta. Jae-hyun hanya bisa memperhatikan dan mendengarnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia teringat saat ayahnya mengusir dari sanatorium karena menyalahkan Jisoo yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Jae-hyun membawakan sepatu untuknya. Dia mengetahui jika tumitnya terluka sambil meminta maaf padanya.
Jisoo telah berusaha menyibukkan diri selama ini. Namun kebahagiaan tetap tak menghampirinya. Di masa lalu hubungan mereka terjalin dengan baik. Jaehyun mengajak Jisoo pergi ke pantai di mana mereka dulu berciuman. Ada sesuatu yang tak bisa diungkapkannya pada Jisoo, tapi dia selalu ada dalam impiannya. Dia meminta Jisoo agar mengizinkan Jaehyun berada di sisinya. 나는 내 자리에 외면할 수 없는 걸까? Ciuman mereka membuat firasat Seokhyun gelisah hingga dia memecahkan gelas minumannya. Terbangun kembali hubungan mereka hingga teringat ke masa lalu saat mereka bercanda di pantai yang sama. Di tempat lain, Seokhyun dengan Sehwi terlihat dekat. Dia memberikan kartu kreditnya untuk membeli tas baru. 괜찮은데. 안 괜찮아. Beberapa saat kemudian, Jaehyun mendapat kabar jika kartu kreditnya dipakai seseorang di pasaraya. Dia pun menemui istrinya. 그러니까 심각하게 굴지 마. 그 이상도. Pertemuan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran. Kejadian tak mengenakan di pesta itu membuat Jisoo dipecat untuk bermain piano di hotel langganannya. Di masa lalu karena Jaehyun berani protes pada ayah Jisoo yang selalu berbuat kasar pada anaknya, 오로지 진실만을 따라가는 공평한 검사. membuat ayahnya tersinggung dan tak mau lagi melihat dirinya. Gile juga ya. Beberapa saat kemudian, Pak Hyongko menghubungi seseorang untuk menyelidiki Jaehyun. Setelah dipecat dari hotel, Jisoo mencari kerja paruh waktu di restoran untuk menjadi tukang cuci piring. Dia dipanggil kembali ke hotel untuk menemui Seokhyun yang memintanya untuk meninggalkan Jaehyun. Dengan begitu, dia tak perlu mengganti gaun yang rusak. 어려서부터 배웠거든요. Berita di televisi menjelaskan tentang kepemilikan saham Hyungsun yang tak sesuai fakta. Kejaksaan sedang menyelidiki kebenarannya. Jaehyun dijadikan tameng oleh mertuanya untuk menghadapi kekisruhan di perusahaannya. Saat kembali ke rumah, Jaehyun mengetahui jika seseorang menguntitnya. 준우야. 안녕하세요. 손발부터 먼저 씻어라. Entah apa yang menyebabkan ibu mertua begitu membenci Jisoo. Dia mengingatkan jika Jisoo mungkin sudah mempunyai pacar baru. Saat Yongmin tidur, tak sengaja ayahnya menemukan surat yang pernah dibuatnya jika dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Waduh. Esok harinya si ayah menanyakan maksud dari surat tersebut. Yongmin hanya merasa stres dengan pelajarannya. Yongmin memberitahukan ibunya jika ayahnya telah mengetahui perkelahiannya di sekolah. 기타는 왜요? 너무 잘 아는데 Dengan alasan membelikan gitar, Jaehyun menemui Jisoo. Mereka tak menyangka jika Sehun sedang memantaunya. Sehun teringat jika pria itu seseorang yang mengantarkan Yongmin ke rumah sakit. Jaehyun menceritakan kisah masa lalu saat dia mengikuti wajib militer. Dia mendapat kabar jika ayahnya tewas bunuh diri. Setelah dipitnah jika ayahnya berkhianat pada rekan-rekan serikat pekerja sebagai informan perusahaan. 일본에 확인했습니다. Ketua terkejut setelah mengetahui jika orang tua itu adalah ayah Jaehyun. Saat kematiannya, tak ada seorang pun yang datang berbelasungkawa. Seolah-olah ayahnya diterlantarkan. Awalnya dia dan ibunya tak tahu alasan mengapa ayahnya bunuh diri. Tapi setelah menemukan banyak surat keluhan dalam tasnya, kini mereka memahami mengapa tak ada teman-temannya yang datang. Ketua Jang begitu marah mengetahui jika Direktur Huang menghapus data Pahan ayah Jaehyun karena perusahaan takut tersangkut dengan kematiannya. Hingga mereka tak tahu jika Pahan ayah Jaehyun. Itu sebabnya saat membuka data Jaehyun tak ada data yang muncul. 5 tahun lalu dia mengakses berkas Perserikatan Pekerja 역수라는 노조원이 자살을 했어. dan menemukan anggota Perserikatan bernama Kwon tewas bunuh diri. Itu mengingatkan pada kematian ayahnya. Setelah menyelidikinya, dia yakin jika Ketua Jang yang menjadi dalang semua ini. Itu sebabnya dia tak menolak saat dijadikan kambing hitam untuk dipenjara 4 tahun. Ketua akhirnya mendengar tentang perkelahian Junso dan Yongmin. Ayah Jisoo memanggil Jaehyun untuk bertemu guna meminta maaf tentang masa lalu mereka. Dia tak ingin Jisoo menderita kembali. Dia juga memberitahukan jika orang yang telah menuntut ayah Jaehyun berbuat ilegal adalah dirinya. 뭐든 다 나한테 불법 노동 행위로 기소한 사람이. Saat Jaehyun kabur bersama Jisoo,
Ayah Jae-hyun melaporkan manajemen Hyunsun kepada kantor kejaksaan karena membubarkan serikat pekerja. Ketua Jang menemuinya dan meminta jaksa menghapus laporan pengaduan tersebut. Tak hanya menghapus, dia malah menuntut ayah Jae-hyun yang telah berbuat salah, hingga membuatnya stres. 자네 아버지에게 적용했지. 자네 아버지는 절망했고. Ketua Jang senang dan dirinya mendapat kepuasan. Ketua Jang berjanji untuk mendukungnya menjadi politikus. Hingga suatu hari dia harus kehilangan semuanya karena telah menyalahgunakan wewenangnya. 나는 법원 앞. Di tempat lain, Sehwi memanfaatkan situasi dengan mengungkapkan cintanya pada Sokyung. Dia yang lagi galau tak terpancing dengan janji manisnya. 남편분. Dia malah menyiram mukanya dan pergi dari hadapannya. Aje gile. Sehun terus mempengaruhi Yongmin agar mau tinggal dengannya. Dongjin memberitahukan jika ayah Jisoo masuk ke UGD. Di rumah sakit, ayah Jisoo meminta maaf padanya tentang kesalahannya di masa lalu. Beberapa saat kemudian, ayahnya pun meninggal. Walau Jisoo tak memberitahukannya, Jae-hyun telah menunggunya. Jisoo tak ingin orang yang dicintainya meninggalkannya lagi. 얼굴에 해쓱해준 게 양육권을 말하는 걸까? Jisoo mengeluh pada mantan suaminya mengapa kini dia tiba-tiba meminta hak asuh anak, padahal pengadilan sudah memutuskannya. Agar tak selalu menjadi kendala, akhirnya Jisoo bersedia rujuk kembali. Di tempat lain, Jae-hyun memenuhi panggilan jaksa untuk diinterogasi. Kecemburuan Sokyung terus membara. Dia selalu menyindir jika bertemu suaminya. 아빠한테 잘 되고 있는 거야? 당장은 누구한테든 큰 문제 없을 거야. Dongjin menghubungi agar mereka bertemu. Dia menawarkan jasa pengacaranya untuk membantu Jisoo secara gratis. Tapi mantan suaminya membatalkan tuntutannya. Curiga dengan rencana Sehun, Jae-hyun meminta Junwo untuk menguntitnya apa dan siapa saja orang yang ditemuinya. 다녀왔습니다 해야지. Di tempat lain, Yongmin diajak bapaknya menemui neneknya. Si nenek tak setuju jika Sehun akan rujuk kembali dengan Jisoo. Jisoo tak senang mengetahui jika mereka akan tinggal bersama lagi di rumah baru. Untuk menghilangkan kekesalannya, Jisoo berkaraoke sendirian. Yongwo kecewa mendengar Jisoo akan rujuk dengan suaminya, padahal dia telah menunggunya hingga belum kawin-kawin juga. 네 등만 보고 있진 않아. 어차피 영민 아빠한테 가면 못. Di masa lalu, Jae-hyun diinterogasi karena memiliki buku-buku beraliran komunis. Hingga ayah Jisoo mengintimidasi dan mengancamnya jika Jae-hyun tak akan lulus kuliah dan sulit mencari kerja. 늘 양보하고 손해를 감수하고 지수를 포기하지 않으면 Dia pun langsung dipenjara. Tapi esok harinya dia dibebaskan. Di tempat lain, Jisoo diminta segera kuliah di luar negeri. Walau hubungan dengan Jae-hyun telah putus, tapi ayah tak mempercayai anaknya karena bisa saja berlanjut lagi dah. Di bandara, Jisoo masih menunggu boarding untuk tujuan Jerman. Walau terlambat, Jae-hyun menyusulnya ke bandara untuk mengucapkan perpisahan. Setelah bertemu, bukannya naik pesawat, dia malah pergi ke kota Gangcheon bersama Jae-hyun. Wah, kasus nih. Jae-hyun memberanikan diri untuk menanyakan alasan mengapa suaminya membatalkan tuntutan. Tentu jawaban Jisoo membuatnya kecewa karena mereka akan rujuk kembali. 하고 있나 궁금해서요. 씨도 동의했나요? 물론입니다. Ternyata rujuknya mereka disebabkan campur tangan Sokyung yang berkomplot dengan Sehun. Pertemuan mereka dipantau oleh Junwo. Untuk mengenang hubungan mereka di masa lalu, Jisoo kembali datang ke Gangcheon dan masih menemukan tulisannya. Jae-hyun merasa bersalah karena telah membawa kabur dirinya. Saat mereka bertemu, Jisoo mengungkapkan jika mereka harus mengakhiri hubungannya. 지키고 싶다. Lagi-lagi Jae-hyun pantang menyerah dan dia menemui Sehun untuk meminta membatalkan rencana rujuknya. Gile juga ya. Dia tak peduli jika Yongmin ikut dengan ayahnya. 아이를 잃은 지수는 대체 왜 헤어졌지? Di tempat lain, Jisoo bertemu dengan Sokyung. Dia mengeluh terhadap sikap Jisoo yang mendekati suaminya. 좋아했던 것 같은데. Jae-hyun menemui Yongwo di barnya.
Yongwoo juga mengeluhkan sikap Jae-hyun yang serakah dan egois, padahal dulu dia mengidolakannya. Dia juga menentang rencana kedua pria tersebut, karena dia hanya ingin Jisoo bahagia. 아까 이세훈 씨 앞에서 한 말. Jisoo teringat ucapan Jae-hyun jika rencana rujuknya hanya dikarenakan mereka bertemu kembali. Si Jae-hyun yang sudah kebelet meminta Jisoo agar tak melanjutkan rencananya walau dia akan kehilangan segalanya. Aje gile. 일찍 컸구나. Di masa lalu saat asik pacaran, tiba-tiba dua propos menangkapnya karena dia mengabaikan perintah wajib militer. Sehun yang sudah menunggu di kantor KUA harus kecewa karena Jisoo membatalkan rencana rujuknya. Sehun memberitahukan pada Seokhyung tentang rencana rujuknya yang dibatalkan Jisoo. Dia tetap bertekad untuk mengambil kembali Jisoo. Selesai berkuda, dia mengatakan akan tetap menghalangi suaminya berhubungan dengan Jisoo karena itu akan melukai harga dirinya. 못하겠다. Seokhyung terus mengulik barang-barang pribadi Jae-hyun zaman baheula. Dia membongkar peti keramatnya dan menemukan foto dan kaset handycam. Saat itu istrinya membuang kotak peti milik suaminya. Tapi dia melihat Ahjuma saat akan membuangnya, jadi Jae-hyun mengambil kembali barang-barangnya. Dia meminta Junwo untuk mencarikan alat pemutar kaset tersebut. 구해다 줄래? 네, 알겠습니다. Tingkah Seokhyung yang mabuk-mabukan diketahui ayahnya. Dia mengadukan rencana suaminya untuk merebut kembali mantan pacarnya. 그 여자한테. Teman-temannya telah bekerja kembali di Hyungsun. Dia meminta Jisoo untuk ikut berpartisipasi merayakan festival budaya yang diselenggarakan Serikat Buruh. Saat festival budaya berlangsung, ketua yang baru saja tiba di kantor baru mengetahui wanita yang bernama Jisoo. Rencana ketua untuk mendapatkan foto Jisoo diketahui Jae-hyun yang langsung menghapus dari ponsel orang suruhannya. Hari itu Junso pergi ke sekolah diantar kakeknya. Dia ngoceh-ngoceh tentang perkelahiannya. Berita ini membuat ketua menemui kepala sekolah dan memarahinya karena dia tak diberitahukan. Duh, apes. 손차겠으니 조용히 넘어가자고. Sehyun melihat seorang kakek sedang berdemo di depan kantor Hyungsun. Dia tertarik untuk mengetahuinya. Seokhyung meminta ibu-ibu rempong untuk menghakimi Jisoo di acara sekolah anak-anak mereka. Tapi bukan Jisoo jika diam saja. Dia melawan dan mengancam balik jika ibu-ibu menyebarkan rumor tentangnya. Penyelidikan Hyungsung Group oleh kejaksaan jadi perhatian publik. Hal ini membuat jaksa tak bisa menutup-nutupinya lagi. Si kakek yang demo itu mempermasalahkan anaknya bernama Kwon yang tewas bunuh diri 5 tahun lalu. Rupanya Sehun yang seorang pengacara memanfaatkan momen si kakek untuk menghancurkan Jae-hyun sebagai pahlawan kesiangan. Mengetahui Jisoo pergi ke gereja, Jae-hyun menyusulnya. Mereka menguatkan rencananya yang makin hari makin tambah sulit aja deh. 신기하네. 얼마 전에 제가 심은 거예요. Esok paginya Jae-hyun menyuruh bawahannya untuk memasang kunci pintu otomatis di apartemen Jisoo. Tim kejaksaan mulai menggeledah rumah ketua. Ketua merasa telah dikhianati oleh Jae-hyun. Dia tak boleh berdiam diri. Seokhyung berencana untuk merenovasi ruang bioskop mereka karena ruangan ini telah membuat suaminya selalu memutar kenangan masa lalunya. Jae-hyun menjelaskan bahwa pernikahan mereka telah selesai sebelum dia bertemu kembali Jisoo. Karena selama di penjara, Seokhyung selalu berselingkuh. 다른 남자를 만났고. Jisoo dipanggil ketua. Ketua baru mengetahui jika Jisoo anak mantan ketua jaksa. Dia menjelaskan bahwa mereka dulu berteman baik dan saling membutuhkan. Dengan adanya kekisruhan rumah tangga anaknya, dia meminta Jisoo untuk berlaku bijaksana dan jika membutuhkan uang, dia bisa memintanya. 되시기 얼마 전이니까 한 4년 조금 넘은 것 같아요. Jae-hyun baru mengetahui jika ayah Kwon telah berdemo selama 4 tahun. Perseteruan serikat pekerja yang dipimpin Kwon berawal saat perusahaan tak memenuhi janjinya untuk menaikkan gaji dan bonus sesuai kesepakatan dikarenakan investasi perusahaan di tempat lain merugi. Tapi pihak serikat tak mau tahu dengan kerugian perusahaan. 먼저 나누는 것이 형성의 경영 철학입니까? Sehun bertekad untuk menyelesaikan kasus Kwon hingga selesai. 만난 직후에 노사 협상. 공부해보고 싶은 생각 있어? Yongmin terheran saat kepala sekolah memintanya untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri dengan alasan dia mendapat beasiswa. Padahal selama ini nilai-nilainya menurun. Pihak sekolah juga memberitahukan Jisoo tentang rencana beasiswa Yongmin. Semua dibiayai dan disponsori Hyunsung Group.
Kedatangan Jisoo dan Jae-hyun ke sekolah membuat emak-emak rempong langsung saja menggosipkannya. Dalam berita di televisi, Ah Ju-si memojokkan Jae-hyun. Jisoo menemui untuk meminta konfirmasinya. Tapi Sehun yang sudah menduga menghalanginya. Jisoo memahami jika peran Sehun hanyalah untuk balas dendam masalah pribadinya dengan memanfaatkan kasus Kwon. Setelah mabuk, Jae-hyun bukannya pulang ke rumah, dia malah datang ke tempat Jisoo. Tentu membuatnya repot. Kehadiran Jae-hyun membuat Jisoo memandanginya saat dianya tertidur. Di saat Jae-hyun terbangun, dia melihat Jisoo malah sudah tertidur. Esok harinya, Jae-hyun beres-beres rumah karena Jisoo telah pergi duluan. Kesempatan itu dimanfaatkan Jae-hyun untuk membeli semua kebutuhan Jisoo. Setelah kembali ke rumah, dia terkejut karena rumahnya dalam kondisi rapih dan perlengkapan rumahnya jadi lengkap. Kini Jae-hyun tak lagi menggunakan mobilnya untuk pergi ke sekolah anaknya. Dia juga menggunakan kereta agar bertemu dengan Jisoo. Bokis ya. Dalam perjalanan, kereta tiba-tiba mogok. Hade, kayak angkot aja. Kejadian ini mengingatkannya pada peristiwa masa lalu, di mana dia terakhir kalinya melihat ibunya dan adiknya Ji-young. Hari itu Jisoo melihat ibu dan adiknya saat akan pergi ke pasar raya. Ibunya mengeluhkan jika Jisoo tak pernah pamit kalau pergi keluar rumah. Entah mengapa tiba-tiba Jisoo memanggil-manggil ibunya dan adiknya seolah-olah mereka tak mendengarnya. 엄마! Itulah terakhir kalinya dia bertemu keluarganya. Atas hasutan kedua temannya, tiba-tiba Junso menyerang Yongmin. Junso melampiaskan kekesalannya karena ibunya bersedih dengan ulah ibu Yongmin. Lagi-lagi kepala sekolah memihak Junso dan menyalahkan Yongmin. Begitu juga dengan kedua temannya. Junso menyebutkan jika alasannya dikarenakan hubungan kedua orang tua mereka. Mereka berusaha meyakinkan anak-anaknya tentang apa yang terjadi. Kepala sekolah terus membela Junso demi kepentingan ketua. Junso ketakutan karena ibunya berniat untuk melanjutkan komite kekerasan di sekolah, bahkan berencana untuk mengeluarkan Yongmin dari sekolah. Dengan diantar ibunya, Yongmin berterus terang pada kepala sekolah jika dirinya dipukul dan dirundung oleh Junso. 준서 말만 믿으신다는 거 알고 있습니다. 학교는 제가 학교 폭력을 당하는 동안. Sementara kepala sekolah hanya akan membela pihak Junso. Dia tak mau dihukum oleh sekolah. Lebih baik dia pindah sekolah sebelum komite itu diadakan. Kejaksaan mengusut kasus tewasnya Kwon. Jae-hyun menyangkal jika kematian itu akibat keputusannya saat berselisih dengan perusahaan. 불법적 노조 파기가 있었습니다. Sehun memberitahukan jika kasus Kwon tak bisa dilanjutkan karena kurangnya bukti. 어떻게 되는 겁니까? Jisoo yang dipanggil untuk bertemu ketua, dia menolak untuk diberikan apapun olehnya. 그리고 미행도 그만두십시오. Karena tak percaya dengan pemberitahuan Sehun, si kakek melanjutkan kembali demonya. Jisoo mendapat penjelasan dari Jae-hyun jika dia tak bersalah dengan kematian Kwon. 너한테까지 거짓말할 생각 없어. Ketua merasa pening juga melihat sikap Jisoo yang berani dan mudah marah. Dia tidak seperti ayahnya. 오만 생각이 다 들 때. Seok-kyung ingin melepaskan rondongnya demi menyelamatkan pernikahannya. Waduh. Walau Jae-hyun menolak, tapi dia tak akan menyetujui gugatan cerainya. 우리 그만하자. Jae-hyun mengajukan formulir perceraian. Seok-kyung memberitahukan ayahnya. Ketua memberitahukan jika ayah Jisoo dan ayah Jae-hyun saling bermusuhan. 재현이 아버지의 원수다. Apakah mereka mengetahui kisah lengkapnya? Berita ini membuat Seok-kyung penasaran. Seok-kyung memberitahukan dokumen perceraian pada Jisoo. Dia tak akan menyetujuinya. Sambil merobek berkasnya, 상간녀로 살아요. Seok-kyung memberitahukan jika ayah Jisoo orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Jae-hyun. Yongmin memberitahukan Yongwo jika mereka akan pindah rumah. Mereka melanjutkan untuk bermain ke taman hiburan. Di masa lalu, Yongwo memang sudah menyukai Jisoo tapi terhalang oleh Jae-hyun. Jisoo terkejut saat Yongwo menceritakan masa lalu, bahwa dialah yang melaporkan pada polisi di saat Jae-hyun jadi buronan. Karena dia tak ingin melihat Jisoo menderita karena ulahnya. 네가 왜? 형 때문에 네가 힘들어하는 걸 보는 게. Anehnya, saat Jae-hyun ditangkap dan hubungan mereka putus, Yongwo tak merasa lega. Hal itu malah menyiksanya.
Yongwo mengirim pesan untuk bertemu dengan Jae-hyun. Dia memberitahukan jika Jisoo telah mengetahui masa lalu hubungan ayah mereka yang tak harmonis. Malam harinya, Jisoo memberikan buku harian ayahnya pada Jae-hyun. Mungkin ada sesuatu yang berguna untuknya. Jae-hyun menceritakan saat Junwo menjelaskan bahwa ayah Jae-hyun mengalami kesulitan baik di dalam dan di luar perusahaan. Dia dituntut karena telah menghancurkan serikat pekerja. Dan jaksa yang menuntutnya dipindahkan setelah memutuskan kasus tersebut. Kepala jaksa saat itu ayah Jisoo. Jae-hyun memberitahukan jika ayah Jisoo telah menemui dan meminta maaf padanya. Bahkan meminta agar Jisoo tak menderita lagi. 마음이 다르지 않아서. Saat sedang beres-beres rumah untuk pindahan, Jisoo menemukan kalung yang dibelikan Jae-hyun. Mereka berdua melihat piano bekas karena Jisoo ingin membelinya. Saat kembali ke rumah, dia terkejut karena seseorang telah memberikan pesan pada pintu pagar rumahnya. 주인이 철거하려고 하는 것 같아요. Esok harinya Jisoo mengadukan tulisan di pagar rumahnya. Tapi menurut agensi jika pemilik rumah akan menghancurkan tempat itu. Padahal Jisoo baru sebulan pindah ke sana. Ternyata pemilik rumah itu Seok-yung. 장석영인데? Junso mempengaruhi kakeknya agar orang tuanya tak bercerai karena akan memalukan dirinya. Jisoo menghalangi sekelompok orang yang akan menghancurkan rumahnya. Junwo terkejut melihat rumah Jisoo bertuliskan ancaman. Dia memberitahukan Jae-hyun, sayangnya pemilik rumah itu istrinya. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang dengan membawa peralatan berniat untuk menghancurkan rumah itu. Junwo berusaha menjelaskan kepemilikan rumah ini hingga akhirnya mereka pun pergi kembali. Rencana penghancuran rumah telah dibatalkan oleh Jisoo. Ketua Jang diberitahukan jika kejaksaan memanggilnya. Seok-yung memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi dan biaya pindahan. Tapi Jisoo menolak. 원칙대로 할 거라서요. Walau dia pindah, Seok-yung akan terus mengganggunya hingga Jisoo meninggalkan suaminya. Jisoo tiba-tiba meriang sehingga Jae-hyun membawanya ke rumah sakit. Dengan setia Jae-hyun menemaninya di rumah sakit. Seok-yung terkejut mendapatkan kembali gugatan cerai. Apalagi Jae-hyun telah membereskan barang-barangnya. Menurutnya dia tak mungkin tinggal lagi dengan seorang istri yang telah digugat cerai. Esok harinya, Seok-yung mendapati di mana suaminya menginap di hotel. Jisoo terkejut karena foto dirinya bersama Jae-hyun ada yang memposting di media sosial. Postingan ini tentu membuat reporter ada kerjaan nih. Dan ketua Jang mulai terganggu. Sehun menemui Jisoo untuk membahas artikelnya itu akan mengganggu Yongmin. Dia juga akan tinggal dengan ayahnya. Tak hanya itu, orang tua murid les pianonya menghentikan les dengan Jisoo karena artikel tersebut. Apalagi kali ini video ciumannya terposting di internet. Yongmin akhirnya melihat postingan video ibunya. Dia begitu kecewa. Kali ini Seok-yung memecat teman dekat Jisoo bernama Bu Choi. Dia sengaja menunggu reaksinya. Setelah mengetahui pemecatan itu, Jisoo berusaha menemui Seok-yung tapi dia menolak. 복직한 캐시 혼자 있다는 생각은 Yongwo menyarankan Jae-hyun agar tak meninggalkan Jisoo. Dia harus selalu mendampinginya karena Jisoo sedang mengalami masa sulit. Ucapan Seok-yung terbukti jika dia akan selalu mengganggunya sampai Jisoo meninggalkan Jae-hyun. Malam itu Jisoo menemui Jae-hyun di hotelnya. Berita buruk ini diketahui Seok-yung. Dalam kekesalannya, Seok-yung bergegas menemui suaminya di hotel. Setelah Jae-hyun membuka pintu kamarnya, langsung saja dia memeriksa kamarnya. Kayak Pol PP aja ya. 무슨 일이야? 어디다 빼돌렸니? Dia tak menemukan Jisoo di kamarnya. Tapi dia menemukan Jisoo yang sedang duduk di lobi hotel. Ternyata Jisoo memang menunggu kedatangannya untuk bertemu dengan Seok-yung karena protes dia telah memecat temannya. Pertengkaran mereka diketahui Jae-hyun yang memang mau makan pecel lele. Seok-yung tentu gondok karena Jisoo menemani Jae-hyun untuk keluar hotel. Dia memberitahukan bahwa temannya yang tak bersalah telah dipecat oleh Seok-yung. 엄마, Kehadiran Jisoo untuk menjemput anaknya mendapat tentangan dari neneknya. Dia kini berani melawan ibu mertuanya. 폭행죄까지 물을 겁니다. Mereka tak bisa berbuat apa-apa karena hak asuh anak masih dimiliki ibunya.
Sehun menemui Sokyung untuk memberitahukan jika dia hanya ingin mereka berdua menderita, karena rencana rujuk tak membuatnya kembali tertarik. Pemecatan Bu Choi membuat perusahaan harus membayar denda, tapi Sokyung tak peduli. Sambil memberikan bukti petisi yang dimilikinya, Jisoo akan menggugat ke pengadilan. Dia mengancam akan memberitahukan ke media televisi. Berkat postingan dirinya, kini dia tak kesulitan untuk diwawancarai reporter. Junwo memberitahukan Jaehyun rencana Jisoo untuk membuka kasus pemecatan pegawai ini ke media televisi. Untuk membersihkan nama ayahnya, Jaehyun menemui jaksa yang pernah menuntutnya. Jaksa itu menjelaskan jika Hyungsung Group bersalah, tapi dia mendapat banyak permintaan agar segera menghentikan kasus ayahnya. Dia tak mau kompromi hingga akhirnya dia dipindahkan ke kota lain. Setelah membelikan bunga untuk Jisoo, Jaehyun berpapasan dengan si kakek yang selalu berdemo. Tak basa-basi, si kakek itu langsung menikam Jaehyun. Peristiwa itu membuat Jisoo terkejut. Jaehyun dibawa dengan ambulan, sementara si kakek diinterogasi polisi. Sokyung mendapat kabar jika penikamnya ayah Kwon pegawai yang tewas bunuh diri. Dia melakukan itu karena kalah dalam persidangan. 재현 씨 혼자 있다가 이렇게 된 거야? 제가 같이 있었어요. Tak ingin melihat keberadaan Jisoo, dia meminta sekretarisnya untuk mengizinkan hanya keluarganya saja yang boleh di rumah sakit. Berita penikaman ini tak membuat ayah mertuanya terkejut. Setelah mendapat tindakan dokter, Jaehyun pun masih tak sadarkan diri. Mendapat telepon dari kantor polisi, Sehun membantah jika dirinya pengacara si kakek. Ya jelaslah tak ada duitnya. Jisoo teringat ocehan si kakek jika anaknya tak bunuh diri tapi dibunuh oleh Jaehyun. 준비할 거 준비하고 손볼 거 손보고. Ketua Jang meminta anaknya untuk mempersiapkan segalanya di saat suaminya tak sadarkan diri. Mereka tak membawa senjata, tapi ini dalam peperangan dengannya. Sang ibu bersedih karena anaknya menjadi korban seperti ayahnya. Jisoo menemui Sehun dan memberitahukan ada kemungkinan dia mencurigainya. Di malam kejadian, Sehun menguntit Jaehyun yang baru saja keluar dari toko bunga. Dia menghubungi si kakek untuk mengajaknya bertemu. 여전히 잘 먹고 잘 그걸 말씀드리려고 온 겁니다. Jisoo melaporkan pada polisi kemungkinan Sehun menghubungi si kakek malam itu dan ada keterkaitan dengan penikaman. Jisoo hanya bisa menelan ludah melihat Jaehyun sedang berkumpul dengan anak istrinya. Sehun diinterogasi polisi. Dia memang hanya ngobrol dengan si kakek, tapi masalahnya dia juga tak berhubungan baik dengan korban. 안부 전화했는데 Sokyung menemui Jisoo. Jisoo merasa bersalah karena dia terlambat untuk menemuinya. Sementara Sokyung tak akan mengejarnya jika tahu dia sudah berpacaran dengan Jisoo. Nasi sudah jadi bubur ayam ye. 한 번도 서경 씨한테 제대로 사과를 한 적이 없네요, 내가. Karena sudah putus asa, Sokyung bersedia berlutut di hadapannya asalkan dia mundur dari suaminya. Jisoo menolak karena dia telah berjanji tak akan menghilang darinya. 그게 좋을 것 같다. 당신 포기하겠대, 윤지수 씨가. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Jaehyun ingin tinggal di rumah ibunya. Tentu membuat istrinya jadi kesal juga ya. Dengan besar hati, Jaehyun menemui si kakek yang telah menikamnya. Si kakek telah kilap melakukan penikaman. Jaehyun memberitahukan jika nasib Kwon sama dengan ayahnya yang juga bunuh diri karena dikecewakan perusahaan. Penyesalan si kakek sampai puncaknya karena dia tak tahu tentang peristiwa ayah Jaehyun. 그 오랜 세월 동안 Berita utama di koran menyebutkan tentang perselisihan menantu dan ayah mertua membuat saham Hyunsun Group naik terus. Hal ini membuat ketua jadi marah. Tapi di hadapan Jaehyun, ketua berpura-pura baik padanya. Jaehyun tetap akan melakukan rapat pemegang saham. Rencananya ini membuat ketua marah. 너 지금부터 네가 이길 것 같냐? Akhirnya ketua memenuhi panggilan kejaksaan. Saat diinterogasi, ketua Jang tak bisa mengelak karena tuntutannya yang dibuat jaksa begitu banyak untuk kasus penyuapan, undang-undang perburuan, dan penggelapan pajak. 재현 씨가 회사를 빼앗으려고 하고 있어요. Di tempat lain, Sokyung menghasut Jaehyun yang telah mengambil paksa perusahaannya. Dia berharap Jisoo akan membantunya. Jika Jisoo dapat menghentikannya, dia rela untuk menceraikan suaminya. 내가 떠나겠어요. Tapi si Jisoo menolak.
Di tempat lain, Jae-hyun meminta dukungan bawahannya karena minggu depan mereka akan mengadakan rapat umum luar biasa untuk menjadikan Hyungsung Group di bawah manajemen baru. 전문 경영인 체제로 전환될 것이고. Sementara Ketua Jang ditangkap kejaksaan. Dengan ditangkapnya Ketua Jang membuat orang-orang berspekulasi apakah ini bagian dari rencana Jae-hyun untuk mengambil alih pimpinan. Sok-hyung sedih melihat ayahnya jadi pesakitan. Rapat pemegang saham Hyunsung dimulai. Hasilnya Ketua dan Sok-hyung dipecat dari perusahaan dan Jae-hyun mengundurkan diri. 객관적인 증거들에 반한다는 점이. Tapi para pemegang saham mendukung Jae-hyun. Dalam persidangan, Ketua Jang dan 2 pegawainya didakwa memfitnah 2 orang pegawainya yang menyebabkan mereka bunuh diri selain kasus manipulasi pajak dan saham. 범행을 전면적으로 부인하고 변명으로 일관했으며. Jaksa meminta agar hakim menghukum seberat-beratnya. Jae-hyun memberitahukan walau mereka dihukum, tapi pemegang saham mayoritas masih milik mereka. Apes juga si Sehun karena berniat menjatuhkan Jae-hyun, malah ketarik kasus penikaman. Untunglah si kakek mencabut namanya dari peristiwa tersebut hingga dia dibebaskan. Dengan bebasnya Sehun, Jisoo akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. 당신이 오늘 경찰서에서 어떻게 나왔는지 알아? Sehun meminta maaf pada anaknya karena telah memanfaatkannya. 마음에 없는 말이었지. Jisoo teringat pada mendiang keluarganya. Dia tak bisa meniup lilin ultahnya. Tapi karena teman-temannya memberikan semangat padanya, dia pun mau melakukannya. Jisoo terheran Jae-hyun bisa mendapat foto keluarganya. Ternyata Yongmin yang memberikannya. 아빠가 버렸어. Mereka kembali ke kota Gancheon untuk menulis kembali kisah cintanya. Mereka menghabiskan malam untuk bermesraan. 난 되게 귀엽고. Di masa lalu, Jisoo menyelamatkan Jae-hyun saat dikejar-kejar polisi. Itulah awal perkenalan mereka. Jisoo juga memberikan odol padanya untuk menghindari gas air mata. 눈 밑에 바르면 최루탄. Les privat piano Jisoo telah berkembang. Di tempat lain, Sok-hyung kini hanya berdua dengan anaknya. Kini mereka melanjutkan kisah asmaranya tanpa gangguan dari Sok-hyung. 알았어요. 너무 좋아서 입꼬리가